Memang yang kayak begini tuh harus pemerintah pusat yang turun tangan. Kalau kita mau harap pemerintah daerah, susahnya minta ampun. Coba kan bayangkan saja orang-orang yang di daerah ini itu manusia semua. Dan mereka tuh udah hidup di situ tanpa listrik selama bertahun-tahun. Tahun 2024 baru dimasukkan tanggal 18 April kemarin. Itu pun ketahuan dari kontennya Mas Bobon Santoso, Kuali Merah Putih, dan dieksekusi dari beliau ini. Tidak tahu pemerintah daerah selama ini kerjanya apa, saya bingung. Kamu punya keluarga, kamu kasih sejahtera, kamu punya anak-anak, kamu kasih sekolah keluar kota, tapi tanggung jawab utama nomor satu yang seharusnya kamu sejahterakan, kamu abaikan sama sekali, kamu mempersulit kehidupannya mereka. Dan banyak juga dari kita yang turun demo ke jalan, bilang keadilan, hak asasi manusia, tapi seperti tidak mengerti dan lupa begitu mengabaikan hal-hal seperti ini. Ini termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Ini termasuk pelanggaran HAM. Mungkin kamu di kota-kota tidak butuh Indomie. Mungkin kamu di kota-kota bilang kita orang Papua kaya. Tapi kamu tahu di daerah-daerah kampung-kampung pedalaman banyak sekali yang kelaparan. Dan tukar sayur, tukar ubi-ubian dengan Indomie, dengan biskuit, dengan beras di pos-pos TNI. Seharusnya itu dong tukar di pos-pos sembako yang dibangun oleh pemerintah. Masa TNI, pos TNI bisa mengkabulkan Indomie tanpa batas, biskuit tanpa batas, beras tanpa batas untuk ditukar mempermudah kehidupannya masyarakat setempat. Masa pemerintah daerah tidak bisa bangun kayak begitu? Seharusnya bisa. Kejadian pernah terjadi di Biak. Jalan raya di Biak waktu itu bertahun-tahun tidak dibangun. Ya dibangun, sempat diperbaiki, tapi rusak lagi dan sempat menyulitkan transportasinya masyarakat setempat. Satu waktu orang-orang pada komplain dan bikin status tentang jalan tersebut, tapi tidak digubris dari pemerintah daerah di Biak Numfor. Sampai akhirnya ada acara Sail Teluk Cendrawasih yang akan diadakan di Biak. Kebetulan Presiden akan turun menghadiri acara tersebut. 2 hari atau 3 hari sebelum Presiden datang, baru jalan itu diperbaiki. Coba kamu bayangkan, alasan utamanya kalau jalan itu diperbaiki hanya untuk biar Presiden jalan tidak lewat jalan berlubang, itu konyol kan? Seharusnya alasan utamanya jalan itu diperbaiki untuk masyarakat, biar masyarakat bisa jalan tidak lewat jalan yang berlubang. Itu baru fix, bagus. Tapi ya itu yang terjadi. Jadi dari sini kita bisa tahu siapa yang jajah kita selama ini, kita sendiri. Waktu kamu datang turun mencalonkan diri, kamu datang ke RT RW setempat, ke daerah-daerah tertentu, kamu keluarkan janji dan kata-kata mutiara. Bahkan ada janji-janji yang tidak dieksekusi, ada semuanya. Dan kamu bilang kita sibuk, kita bukan urus ini, ya tidak ada alasan. Kamu tanggung jawab itu. Kamu kerja di bagian situ, kamu majukan diri bertanggung jawab sebagai pemimpin, itu kerjanya seperti itu. Seharusnya bisa lebih dari itu.